Pemerintah resmi merilis dua regulasi baru mengenai daftar tarif terbaru royalti komoditas mineral dan batu bara, Minerba. Aturan ini memiliki misi, mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Regulasi pertama berwujud Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 18/2025 tentang perlakuan perpajakan dan atau PNBP pada kegiatan usaha pertambangan batu bara. Aturan ini merevisi ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 15/2022. Sedangkan regulasi kedua, berupa PP Nomor 19/2025 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di lingkup Kementerian ESDM. Kedua peraturan ini telah disahkan dan diundangkan pada 11 April 2025. Regulasi itu berlaku efektif 15 hari setelah tanggal pengundangannya, atau 26 April 2025. Secara umum, terjadi perubahan tarif untuk beberapa komoditas utama seperti batu bara, nikel dan tembaga. Komoditas batu bara dari tambang terbuka, open pit, untuk jenis kalori kurang dari 4.200 kal kilogram dikenakan tarif di kisaran 5% hingga 9% per ton bergantung pada besaran harga batu bara acuan, HBA. Nilai ini naik tipis dibandingkan sebelumnya yang di kisaran 5% hingga 8%. Sementara itu, untuk kalori lebih dari atau sama dengan 4.200 kal, 5.200 kal kilogram dikenakan tarif 7% hingga 11,5% per ton dari tarif sebelumnya di kisaran 7% hingga 10,5%. Selanjutnya, tarif royalti untuk komoditas nikel dan tembaga juga mengalami kenaikan. Dalam aturan yang baru, pemerintah menetapkan tarif royalti yang beragam bergantung pada kategori harga mineral acuan, HMA. Biji nikel yang sebelumnya dikenakan tarif royalti sebesar 10% per ton naik menjadi 14% hingga 19%, nikel pig iron, NPI, yang sebelumnya sebesar 5% naik menjadi 5% hingga 7%, nikel matte dan ferronikel, FeNi, yang masing-masing sebelumnya dikenakan tarif 2% naik menjadi 3,5% hingga 5,50% dan 4% hingga 6%. Kenaikan signifikan juga terjadi untuk komoditas tembaga yang naik sekitar 2 kali lipat dari tarif sebelumnya. Komoditas tembaga dalam aturan baru ditetapkan sebesar 10% hingga 17% dari besaran sebelumnya 5%, konsentrat tembaga yang sebelumnya sebesar 4% naik menjadi 7% hingga 10% dan katoda tembaga yang sebelumnya dikenakan sebesar 2% naik menjadi 4% hingga 7%. Pada masa transisi selama 15 hari sejak aturan diundangkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, akan melakukan penyesuaian sistem serta sosialisasi kepada para pelaku usaha. Wakil Menteri SDM Yuliot Tanjung bilang, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang setara, equal treatment, antar komoditas sumber daya alam, lihat infografik. Dalam proses penyusunan regulasi tersebut, menurut Yuliot, Kementerian SDM telah lebih dulu melibatkan para pelaku usaha dalam diskusi-diskusi yang intens. Yuliot menegaskan, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan tata kelola pertambangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, APNI, Joko Widajatno berpendapat, perubahan tarif royalti akan berdampak signifikan terhadap pembagian dividen kepada pemegang saham, terutama bagi perusahaan tambang yang sudah menjalin komitmen dengan investor asing. Menurut dia, peningkatan tarif royalti tanpa pendekatan yang komprehensif akan memangkas margin keuntungan. Akibatnya, akan banyak investor mundur dari industri nikel, karena regulasi tidak menjamin keberlangsungan berusaha. APNI akan mengusulkan dialog dengan pemerintah untuk membahas kembali kenaikan royalti. Joko menekankan pendekatan dalam penentuan tarif seharusnya dilakukan dengan dasar pemikiran yang menyeluruh, mempertimbangkan aspek fiskal negara sekaligus kelangsungan investasi. Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, IMA, Hendra Sinadia mengungkapkan, kenaikan tarif royalti ini diyakini akan semakin menggerus kinerja perusahaan pertambangan. Meski, kehadiran regulasi baru ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah mengerek sumber penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi global. Namun, di sisi lain, perusahaan sudah terbebani dengan naiknya beban biaya produksi sebagai dampak dari beberapa regulasi yang diterbitkan pemerintah sebelumnya. Penetapan tarif royalti baru ini pun dikhawatirkan akan kian menghambat kegiatan produksi oleh perusahaan. Momentum perang dagang saat ini, pelaku usaha pertambangan berharap agar pemerintah membenahi regulasi atau melakukan langkah deregulasi mengembangkan iklim investasi.